Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdiansyah dari kelas A, nomor presensi 26. Di sini saya akan presentasikan tentang tugas mini skripsi bagian pertama saya dalam mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Di sini saya mengemukakan judul mini skripsi yang mempunyai metodologi yang memakai metode kuantitatif dengan judul hubungan psikologi komunikasi supermarket dengan tingkat keputusan pembelian produk. Baik, di sini ada bab 1 pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Aktivitas perbelanjaan merupakan kebutuhan yang dilakukan oleh setiap orang dalam beberapa waktu tertentu secara rutin dan terkadang dilakukan secara insidental tergantung keperluan. Pengalaman berbelanja selalu berjalan seakan tidak ada hambatan di dalamnya. Namun jika diperhatikan lagi, terdapat beberapa unsur psikologis komunikasi yang disisipkan pada sebuah supermarket yang juga sudah direncanakan sebelumnya oleh banyak pemilik supermarket besar di Indonesia, bahkan dunia. Hal ini sudah menjadi tradisi di kalangan supermarket, di mana mereka sengaja melakukannya tidak lain dengan tujuan marketing. Tujuan yang dengan melakukannya mereka menyita perhatian panca indera kita, seperti penglihatan dan penciuman. Selain itu, beberapa produk keperluan sehari-hari yang ada di supermarket pun sengaja ditempatkan dengan posisi tertentu, di mana secara tidak sadar membuat pembeli terus-menerus membeli produk tersebut. Keputusan dalam membeli inilah yang mendasari terciptanya penelitian ini agar khalayak mengetahui bagaimana sebenarnya suatu supermarket bekerja, sehingga pada saat praktiknya konsumen tidak lagi melakukan keputusan pembelian produk yang hanya berdasarkan kemauannya, tetapi bisa tetap fokus terhadap apa tujuan pembelian awal mereka. Baik, selanjutnya ada 1.2 perumusan masalah. Perumusan masalah yang ingin disajikan dari mini skripsi ini, yaitu yang pertama ada apakah konsumen menyadari akan setting suatu supermarket yang sengaja dilakukan untuk menarik perhatian mereka. Perumusan masalah ini tuh diambil dari kekhawatiran peneliti di mana supermarket yang ada atau supermarket yang sering kita kunjungi saat ini tuh sebenarnya menggunakan trik-trik psikologi di mana yang di dalamnya itu sengaja dilakukan untuk menarik minat para konsumennya. Maka dari itu, di sini salah satu perumusan masalahnya adalah menanyakan terlebih dahulu apakah konsumen menyadari akan setting supermarket ini. Yang kedua adalah apakah psikologi komunikasi pada suatu supermarket dipercaya efektif dalam membuat konsumen melakukan keputusan pembelian yang tidak rasional. Tidak rasional di sini merujuk kepada pembelian di mana didasarkan atas hasrat atau nafsu semata. Jika kita melihat bahwa ketika kita merencanakan akan membeli sebuah telur, hanya sebuah telur di sebuah minimarket, kemudian kita melihat barang yang lain sehingga kita membeli dua barang di samping telur tersebut. Itu yang disebut dengan keputusan yang tidak rasional, karena memang dari awal pembelian barang selain telur itu tidak kita rencanakan sebelumnya. Yang ketiga ada bagaimana cara komunikasi psikologi supermarket dalam membuat konsumen menjadi konsumtif. Di sini penting perannya mengetahui bahwa supermarket dewasa ini kita menyadari bahwa supermarket dewasa ini menggunakan trik psikologi komunikasi sehingga meminimalisir sifat konsumtif yang dilakukan para konsumennya. Karena jika tidak, maka konsumen akan terus terjebak dalam
terjebak dalam pusaran lingkaran yang tidak bisa keluar di dalamnya ketika membeli produk di supermarket tersebut. Yang keempat, bagaimana cara suatu supermarket melakukan trik psikologi komunikasi agar menggait konsumen. Di sini juga salah satu perumusan masalah dari penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana cara trik itu bekerja. Maka dari itu salah satu perumusan masalahnya dicantumkan bagaimana cara suatu supermarket tersebut melakukan trik psikologi komunikasi yang dampaknya sangat besar terhadap konsumen. Dan yang terakhir, ada bagaimana solusi agar terhindar dari sifat konsumtif dari paparan psikologi supermarket. Baik, selanjutnya ada 1.3.3 yaitu tujuan penelitian. Ada dua tujuan penelitian. Yang pertama, mengungkap trik marketing dari sebuah supermarket yang menggunakan komunikasi psikologi. Yang kedua, mengetahui bagaimana cara supermarket tersebut membuat perilaku konsumen menjadi konsumtif. Tujuan penelitian yang pertama itu sangat penting dan yang memang tujuan dari salah satu tujuan dari penelitian ini, di mana kita mencoba untuk mengungkapkan bagaimana sebenarnya trik atau mungkin psikologi komunikasi yang dilakukan oleh supermarket itu terjadinya seperti apa gitu. Dan yang disambung oleh yang kedua, tujuan penelitian yang kedua yaitu bagaimana cara psikologi komunikasi tersebut yang dilakukan oleh supermarket itu terjadi. Dan yang 1.4 selanjutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama ada menyadarkan khalayak tentang pentingnya menghindari perilaku konsumtif. Ini sangat penting terutama di masa krisis ekonomi seperti saat ini setelah pandemi kemarin, di mana kita belajar untuk harus mempunyai uang simpanan ya untuk kejadian-kejadian atau mungkin keperluan-keperluan yang bersifat insidental. Yang kedua, terciptanya perilaku khalayak yang cerdas dalam memutuskan pembelian di supermarket. Ini merujuk kepada poin yang sebelumnya itu, di mana menghindari perilaku konsumen yang memilih atau membeli produk dengan cara yang tidak rasional. Dan yang terakhir ada meminimalisir pengaruh psikologi marketing yang diterapkan oleh supermarket. Sebenarnya kita masih bisa untuk menghindari trik marketing ini dari sebuah supermarket. Maka dari itu salah satu manfaat dari penelitian tersebut. Di sini dilanjut ada bab 2 landasan teori. 2.1 konsep. Di sini ada beberapa poin di mana yang akan nanti menjadi struktur konseptual yang akan dibahas pada penelitian ini. Yang pertama itu ada konsumen. Konsumen adalah seorang yang melakukan kegiatan perbelanjaan pada suatu supermarket guna memenuhi kebutuhannya. Yang kedua ada supermarket itu sendiri, yaitu tempat berbelanja segala kebutuhan, mulai dari kebutuhan primer, sekunder, sampai tersier. Supermarket ini juga di sini merujuk kepada supermarket yang biasanya berada pada suatu mall dan menjual makanan sampai alat kebutuhan. Yang ketiga ada marketing, yaitu teknik penjualan yang dilakukan oleh supermarket guna menarik minat konsumen. Yang keempat ada scent marketing. Ini adalah suatu jenis marketing yang melibatkan indera penciuman. Scent marketing adalah suatu bentuk trik psikologis yang dilakukan oleh supermarket dalam menciptakan suasana yang nyaman dalam belanja. Dan yang selanjutnya ada jazz music. Jazz music ini merupakan sebuah komponen dalam supermarket yang bahkan kita sendiri terkadang tidak menyadarinya. Di mana jazz music ini tuh diputar pada saat kita berbelanja, membuat kita merasa nyaman terhadap diri kita sendiri pada saat kita berbelanja, sehingga kita merasa santai dan berjalan seakan-akan melambat karena mengikuti alunan musik tersebut.
Maka dari itu, jazz music di sini dimasukkan ke dalam salah satu konsep, karena lagu yang biasanya diputarkan dalam supermarket, di mana secara tidak sadar membuat kegiatan belanja menjadi lebih tenang dan terkesan lambat. Selanjutnya ada produce session. Produce session ini adalah tempat-tempat khusus dalam menyediakan produk-produk yang dijual di supermarket. Misalkan ada area yang khusus menjual buah-buahan, ada tempat yang khusus menjual untuk peralatan rumah tangga, ada suatu sesi yang khusus area yang menjual alat-alat konstruksi, makanan, snack, dan juga kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Selanjutnya ada daily session. Nah, daily session merupakan area atau tempat yang benar-benar sering dikunjungi oleh kebanyakan konsumen, karena memang di area ini memuat segala bentuk kebutuhan manusia sehari-hari, mulai dari sandang, pangan, dan papan. Seperti nasi, ada baju, ada daging, ada telur, ada sayur-sayuran, dan sebagainya. Maka dari itu, daily session adalah tempat khusus di dalam sebuah supermarket yang menyediakan kebutuhan harian yang penting untuk dibeli oleh seorang customer. Dan yang terakhir ada decision fatigue. Decision fatigue ini adalah tingkat dari sebuah keputusan yang memutuskan apakah keputusan seorang customer masih tetap rasional atau tidak rasional. Decision fatigue ini yang mengakibatkan juga konsumen cenderung menjadi seseorang yang konsumtif. Seperti yang sebelumnya saya sebutkan, bahwa jika kita memang bertujuan untuk membeli telur, maka kita akan membeli telur. Jika decision fatigue atau tingkat keputusan kita itu sudah rendah, maka kita akan tergoyah dan juga mulai bisa berpikir secara tidak rasional dan mulai membeli apa yang kita inginkan dibanding apa yang kita butuhkan. Sekian yang mungkin untuk saat ini bisa saya sampaikan. Saya tahu bahwa persentase ini masih jauh dari kata benar, apalagi sempurna. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.